jadi ini untuk siswanya Bu, jadi yang saya pakai siswa kelas 11 perhotelan Ibu. Kemudian untuk grooming saya sudah pakai name tag juga Bu, spanduknya sudah saya pasang di depan. Kemudian untuk pembelajaran hari ini saya menggunakan PowerPoint Bu. Jadi selamat pagi Bu. Oke, baik, selamat pagi Bu Sulfiati dan Bu Samhidah. Nah, jadi untuk hari ini LKPD juga sudah saya siapkan Ibu. Jadi LKPD yang saya gunakan nanti saya harap peserta didik mampu mengelompokkan area umum yang ada di hotel melalui tayangan video yang saya berikan. Jadi di sini saya menggunakan proyektor Bu. Seperti itu Bu. Ini untuk peserta didiknya kebetulan kebanyakan perempuannya Bu. Jadi laki-lakinya hanya 9. Jadi nanti pada saat pengelompokan juga mungkin akan beberapa aja yang ada laki-lakinya Bu. Seperti itu Bu. Sudah saya record layarnya biar nanti suaranya juga bisa. Oke. Oke Bu. Amin, semoga lancar Bu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sulfiati. Mari Bu Sulfiati. Selamat pagi. Ya. Berdiri semua. Gaturang panganjali ngawit. Ya, silakan duduk semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, syukur semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu agar kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini semua berjalan lancar ya. Minta tolong untuk ketua kelas pimpin di depan untuk berdoa ya. Berdiri semua. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hendra, silakan duduk. Silakan duduk semuanya. Oke, ada teman yang tidak hadir? Ada? Oke, Pak mau absen dulu ya. Yang Pak Mul panggil namanya tolong angkat tangannya. Agus Eka, Suardika, Bagus Adnyana, Dwi Apriano, Sandi, Sudiarta, Yoga, oh sakit, Hendra, Adisena, Pratama, Widisri, Ari, Dina, Diah Chandra, Dwi Ratnasari, Dwiantari, Juniaseh, Okitami, Anggi, Pink, Saryani, Cipta Dewi, Cynthia Lestari, Unik, Putri, Ayu Suantari, Santi, Astiti, Ayudea, Octavia, Eka,
Elsiani, Listia, Eka Pratiwi. Baik, sebelum pembelajaran Pak Mul mulai, minta tolong duduknya yang rapi dong. Jadi mejanya juga dirapikan, jangan ada space seperti itu. Oke, sudah. Kemudian untuk groomingnya, minta tolong yang ngerasa belum pakai name tag. Ada yang nggak pakai name tag? Ada. Ini nggak pakai name tag. Oke, sudah semua. Yang perempuan sudah pakai harness? Ya, jadi Pak Mul harap grooming kalian tetap dijaga ya. Jadi biar setiap hari, setiap pembelajaran produktif, grooming kalian sesuai standar gitu ya. Jadi kalau yang perempuan pakai harness, kalau yang laki-laki rambutnya disisir rapi, kemudian kalau name tag semuanya wajib pakai name tag ya. Oke, jadi sudah rapi semuanya. Minta tolong maskernya juga digunakan karena sekarang masih dalam keadaan pandemi. Sudi bawa masker? Oh ya, jadi silakan dipakai ya. Oke. Baik, kalau sudah semuanya baru pembelajaran akan Pak Mul mulai ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak Mul akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai area umum di hotel itu apa saja. Coba Pak Mul mau tanya kalian dulu tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang bisa bantu Pak Mul? Oke, Hendra. Coba Hendra jelaskan pertemuan kita minggu lalu apa sih yang sudah Pak Mul bahas di depan kelas ini? Untuk pembelajaran minggu lalu yaitu membahas tentang area umum di hotel yang dibagi menjadi dua, yaitu area internal dan area eksternal. Nah, pengertian area internal yaitu area yang berada di dalam hotel, contohnya seperti restoran, lobi, dan yang lain. Kemudian untuk area eksternal yaitu area yang berada di luar hotel, contohnya seperti tempat parkir. Oke, very good. Tepuk tangan dulu untuk Hendra. Ya, jadi sudah tepat sekali ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai area-area umum di hotel. Nah, area umum di hotel itu dibagi menjadi dua. Ada area internal dan ada area eksternal. Jadi internal itu adalah area yang berada di dalam hotel. Jadi di dalam lingkungan hotel itu area internal. Sedangkan area eksternal itu area yang berada di luar area hotel. Nah, contohnya tadi sudah dijelaskan sama Hendra. Kalau yang di dalam itu contohnya koridor, lobby, restroom. Itu untuk area internal. Sedangkan kalau untuk area eksternal atau yang di luar area hotel itu contohnya parking area, garden juga termasuk ya. Jadi itu sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Untuk sekarang Pak Mul akan masih melanjutkan materinya. Jadi kompetensi dasarnya juga masih sama, yaitu menganalisis pembersihan area kering dan area basah. Jadi diharapkan sekarang kalian mampu menganalisis yang mana area kering, yang mana area basah. Kemudian juga nanti untuk prakteknya, Pak Mul harapkan kalian mampu melakukan pembersihan di area kering dan area basah. Kalau area kering, teknik apa yang digunakan? Kalau area basah, teknik apa yang digunakan? Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik itu diharapkan mampu merinci prosedur area kering dan area basah dengan benar. Jadi Pak Mul harapkan kalian mampu merinci mana namanya area kering, mana area basah. Kemudian dengan tayangan video juga dan PowerPoint ini, Pak Mul harap kalian dapat membandingkan jenis-jenis area kering dan area basah. Kemudian yang ketiga, dari tayangan PowerPoint juga nanti Pak Mul harap kamu dapat memilih peralatan yang akan digunakan pada saat melakukan pembersihan di area kering dan area basah. Kemudian yang keempat itu dari tayangan PowerPoint ini Pak Mul harap kalian mampu menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Contohnya kalau kalian nanti sweeping, alatnya apa, bahan pembersihnya apa. Kemudian untuk metode pembelajaran atau model pembelajarannya, jadi Pak Mul gunakan discovery learning. Jadi nanti ada ceramah dari Pak Mul, kemudian ada presentasi diskusi dari kalian, kemudian nanti ada penugasan, kemudian ada demonstrasi prakteknya itu minggu depan, kemudian nanti ada evaluasinya menggunakan Google Form yang nanti Pak Mul akan share di grup kelas. Nah, untuk penilaian sikap, jadi di sini ada 3 metode penilaian yang Pak Mul lakukan. Yang pertama itu Pak Mul akan menilai sikap kalian, pengetahuan kalian, keterampilan kalian.
Untuk sikap kalian, Pak Mul akan nilai nanti pada saat presentasi, apakah kalian mendengarkan hasil dari presentasi kelompok lain, pada saat kalian diskusi dengan teman kalian, apakah kalian mau menerima pendapat teman kalian. Nah, dari sana Pak Mul akan nilai untuk sikapnya. Kemudian untuk pengetahuannya, Pak Mul akan ambil dari Google Form-nya. Jadi nanti Pak Mul share Google Form, kalian kerjakan dengan baik dan jujur. Nah, jadi nanti hasilnya akan terlihat dari sana. Kemudian untuk keterampilan, ya otomatis pada saat kamu praktek di minggu depan, kamu akan lihat bagaimana keterampilan kalian menggunakan alat dan bahan. Oke, tadi sudah Pak Mul jelaskan mengenai teknik penilaiannya. Jadi sebelum Pak Mul bertanya ke kalian, gitu, jadi Pak Mul jelaskan sedikit, gitu. Jadi di hotel itu ada area umum, gitu. Jadi seperti yang sudah Pak Mul bahas di minggu lalu, gitu. Jadi Pak Mul hari ini akan mengingatkan kalian terlebih dahulu. Jadi area umum itu adalah area yang dapat digunakan dan dilalui oleh semua orang yang ada di area hotel, baik tamu maupun karyawannya. Kalau tamu biasanya untuk menikmati fasilitasnya, sedangkan untuk karyawan biasanya untuk proses pekerjaannya, biasanya dia membersihkan atau menggunakan seperti itu ya. Kemudian area umum di hotel itu kemarin sudah Pak Mul di minggu lalu sudah Pak Mul jelaskan itu dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Nah, sekarang itu dibagi menjadi dua lagi. Yang internal itu dibagi menjadi area kering dan area basah, begitu juga yang eksternal. Kalau yang area kering itu yaitu area yang permukaannya harus selalu kering. Nah, jadi di sana nggak boleh basah. Kemudian kalau yang area basah biasanya ya seperti yang kalian ketahui, area basah ya area yang terkadang itu basah. Contohnya kalau di rumah itu mungkin kalau di rumah itu apa yang area basah? Ya, kamar mandi, atau kalau istilahnya lebih umum itu di hotel itu adalah toilet, atau yang lebih spesifik lagi restroom juga bisa, gitu ya. Oke, sebelum Pak Mul lanjutkan, gitu, Pak Mul mau tanya, ada yang sudah pernah ke hotel sebelumnya? Oke, di sana sudah pernah, Juni sudah pernah, yang lainnya belum pernah. Ini kan terkait dengan hotel, gitu. Jadi Pak Mul harap kalian juga nanti pernah jalan-jalan ke hotel dan melihat area-area yang ada di hotel, gitu. Tapi nggak harus pernah ke hotel. Sekarang kalian sudah bisa memanfaatkan teknologi, yaitu salah satu aplikasi namanya YouTube, gitu. Dari YouTube pun kamu bisa lihat area-area yang ada di hotel seperti itu ya. Coba sekarang Pak Mul tanya, mungkin kalau yang sudah pernah lihat area-area di hotel melalui YouTube ada nggak? Melalui YouTube tanpa langsung datang, ada? Pernah ada sih. Hendra pernah. Oh, hampir semua pernah. Oke. Jadi kalau semuanya pernah, sekarang Pak Mul mau tanya, kalian pernah lihat di YouTube ataupun kalian pernah langsung datang ke hotel itu, ke hotel apa? Kemudian area-area yang pernah kalian lihat itu namanya apa? Gitu. Coba silakan angkat tangannya. Oke, di sana. Saya pernah ke hotel Karma Royal Candidase. Pernah ke hotel Karma Royal Candidase. Di sana saya menemukan area umum hotel yang namanya lobby, koridor, restroom, restoran, dan pool, Pak. Oke, di sana melihat ada areanya namanya lobby, koridor, pool, restroom, dan restoran. Ya, jadi itu dari di sana. Very good di sana. Jadi itu adalah area-area yang ada di hotel. Yang lain ada lagi? Juni. Oke, yang pernah Juni lihat atau Juni pernah ke hotel apa dan areanya apa yang Juni lihat? Saya pernah ke hotel Lila Manggis. Oh, pernah ke Lila Manggis. Areanya ada restroom, Ada restroom, locker room, lobby, garden, lift. Itu aja sih sama yang lift. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Juni. Ya. Mungkin yang lihat dari YouTube, mungkin ada yang mau bantu Pak Mul area apa aja sih yang ada di hotel? Mungkin di YouTube itu yang kalian lihat videonya, video hotel apa. Jadi di YouTube itu banyak ada video-video room tour atau hotel tour. Jadi dari hotel tour itu kalian bisa lihat. Hendra, oke. Yang saya lihat di YouTube, Pak, ya. Ya. Itu sih biasanya dimulai dari lobby. Hotel apa itu masih ingat nggak, Hendra? Hotel, kan lihat di YouTube nggak tahu. Oh, nggak ingat gini ya nama hotelnya ya? Lobby sih, Pak, biasa lobby, kemudian restoran, ya, kemudian spa juga. Spa, Apa lagi, restroom, bar, minibar biasanya, Pak. bar. Bar, ya. Oke, bar. Oke, jadi di hotel itu juga ada barnya. Terima kasih Hendra. Jadi itu tadi sudah disebutkan sama teman-teman kalian. Itu adalah area-area umum yang ada di hotel yang dapat digunakan oleh tamu pada saat menginap. Nah, jadi
lagi sebentar Pak Mul akan minta kalian untuk mengelompokkan gitu, area-area tersebut termasuk area kering atau area basah gitu ya. Tapi sebelumnya untuk memastikan kalian sudah paham area kering dan area basah. Nah, di sini di depan melalui proyektor ini Pak Mul tampilkan beberapa area-area umum yang ada di hotel. Gitu. Jadi gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Gitu. Pak Mul minta coba kalian boleh diskusi sama temennya, tapi nanti yang maju itu satu orang. Gitu. Maju ke depan. Gitu. Yang nomor 1 ini termasuk namanya apa dan kira-kira dia area kering atau area basah. Yang kedua ini namanya apa, termasuk area kering atau area basah. Gitu. Dan seterusnya sampai nomor 6. Boleh diskusi sama teman sebelahnya dulu. Kemudian nanti angkat tangannya maju satu orang. Bagus. Boleh bagus coba maju ke depan. Untuk gambar yang pertama ini adalah main entrance. Itu adalah area kering. Untuk yang kedua ada lobby. Lobby ini termasuk area kering. Nah itu yang nomor 3 ada koridor. Koridor juga termasuk area kering. Iya. Dan untuk yang keempat di sini ada restroom. Restroom itu adalah area basah di hotel. Nah itu nomor 5 ada locker room. Locker room ini area basah. Nah itu yang terakhir ada lift. Lift ini termasuk area kering. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bagus. Terima kasih Bagus. Oke, itu dari Bagus ya. Siapa tahu ada yang lain. Satu orang lagi mungkin perempuan. Tadi sudah laki-laki. Kalau ada punya jawaban beda juga nggak kenapa. Karena lagi sebentar, tugasnya akan ada hubungannya dengan ini. Pak Mul minta perempuan lah, biar kesetaraan gender. Jadi tadi sudah cowok, sekarang yang perempuan. Ayo, ada? Boleh diskusi dulu sama temennya? Tadi Bagus absen berapa Bagus? Bagus Adnyana. Ayo perempuannya. Ini namanya apa? Areanya? Kemudian termasuk area apa? Ya, yang perempuan jangan mau kalah sama yang laki-laki. Siapa aja boleh. Angkat tangannya. Kalau tidak ada, Pak Mul tunjuk aja. Oke, mungkin Saryani boleh. Coba maju ke depan Saryani. Yang di belakang kedengeran? Enggak kedengeran katanya. Gambar pertama, main entrance termasuk area kering. Termasuk area kering. Gambar kedua, lobby termasuk area kering. Jadi ini lobby termasuk area kering. Gambar ketiga, koridor termasuk area kering. Area kering. Gambar keempat, restroom termasuk area basah. Restroom itu area basah. Gambar kelima, locker room termasuk area basah. Area basah. Dan gambar keenam, lift termasuk area kering. Oke, tepuk tangan dulu untuk Saryani. Ya, jadi sudah tepat sekali ya yang disampaikan oleh Bagus Adnyana dan Saryani, absen 21. Jadi yang pertama itu adalah main entrance, yang kedua itu adalah lobby, ketiga itu koridor, yang keempat itu adalah restroom, yang kelima itu locker room, dan yang keenam itu adalah lift ya. Jadi kalau area-areanya semuanya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6 itu adalah area kering ya. Jadi pemahaman kalian mengenai area kering itu sudah bagus. Kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 ini adalah area basah.
Sekarang Pak Mul mau tanya. Dari ke-6 gambar ini, ada nggak yang kalian tidak ketahui? Apa sih itu koridor gitu? Yang tidak kalian ketahui ada nggak? Kalau tidak ada, Pak Mul yang bertanya. Ada? Oke, sudah Pak Mul bilang kalau tidak ada Pak Mul yang bertanya. Coba Pak Mul minta Okta. Ya. Coba dong jelasin ke 6 gambar ini, yang nomor 1 itu apa sih? Nah, yang nomor 2 itu apa? Sampai seterusnya. Atau 1 sampai 3 aja. Yang pertama itu gambar apa? Fungsinya apa? Gambar pertama itu Main entrance. yang untuk menyambut tamu. Jadi itu adalah area Menyambut tamu. menyambut tamu. Atau kalau bahasa lebih umumnya itu adalah main entrance, itu adalah pintu masuk utama ke hotel. Main itu kan utama, ya. Jadi pintu masuk utama ke hotel, very good. Nomor 2. Gambar nomor 2 itu lobby untuk melakukan reservasi. Lobby tempat untuk Oke, paham Pak Mul maksudnya. Jadi lobby itu adalah tempat yang digunakan tamu pada saat menunggu proses check-in ataupun proses check-out. Very good. Satu lagi, nomor 3. Koridor itu apa? Kan sering lihat koridor. Ini depannya koridor. Kelas-kelasnya ibaratnya itu kamar. Benar, ini koridor. Apa sih itu koridor? Jalan yang berada di depan kamar tamu yang menghubungkan antara kamar satu dengan kamar lainnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau di sekolah ini koridornya ini. Gangnya atau lorongnya ya, very good. Oke. Sudah dijelaskan dengan baik oleh Okta untuk ketiga gambar di atas, yang di bawahnya. Boleh Hendra? Jelaskan yang 4, 5, dan 6. Ya. Menurut saya itu yang nomor 4 itu adalah restroom. Restroom itu yang berfungsi untuk, biasanya ini di fasilitas yang disiapkan ke tamu untuk mungkin untuk buang air besar ataupun cuci muka dan kencing. Oke. Restroom itu adalah istilah lain dari toilet yang ada di hotel. Kalau fungsinya benar, jadi entah mau cuci wajah, mau buang air besar, buang air kecil, jadi fasilitas toilet untuk tamu. Ya, oke, very good. Sebelahnya? Yang kelima yaitu locker. Locker biasanya disediakan untuk para karyawan untuk menaruh barang-barangnya, mungkin untuk menaruh barang-barang dan yang lain. Nah di sana kan locker juga ada toiletnya juga, makanya juga disebut area basah. Oke, very good. Jadi locker room itu adalah area yang digunakan untuk pegawai biasanya menyimpan barang berharganya, kemudian mengganti pakaiannya. Ataupun kalau mau habis kerja pengen mandi ya bisa langsung mandi di sana karena ada toiletnya. Very good. Yang terakhir. Dan yang keenam itu lift. Lift itu akses yang menghubungkan dari lantai 1 mungkin ke lantai 2 untuk naik, mungkin turun juga bisa dari lantai 2 ke lantai 1. Iya, very good Hendra. Jadi lift itu adalah alat yang digunakan atau fasilitas yang ada di hotel yang digunakan oleh tamu ataupun karyawan biasanya untuk menuju ke lantai yang lainnya. Selain menggunakan tangga, biasanya kita menggunakan lift gitu ya. Oke. Jadi sudah jelas sekarang area-area kering dan area basah? Sudah. Ya, jadi kalau sudah, sekarang minta tolong Hendra dibagikan dulu lembar kerja peserta didiknya. Jadi ini ada LKPD. Minta tolong dibagikan. Boleh dibawa dulu lagi sebentar. Kalau sudah Pak Mul bagi kelompoknya, dibagikan per kelompok ya. Ini untuk kelompok Pak ya? Ya, untuk kelompok. Boleh duduk dulu Hendra. Oke, sekarang Pak Mul akan tampilkan sebuah video. Jadi video ini boleh kalian tonton dulu, kalian cermati dulu sebentar. Setelah itu kalian akan Pak Mul bagi per kelompok. Nah, jadi nanti di dalam kelompok Pak Mul harapkan kalian berdiskusi menentukan area-area kering dan area basah dari video yang Pak Mul berikan. Kemudian termasuk area internal apa area eksternal. Melanjutkan dari materi yang minggu lalu ya.
Oke, ini adalah area-area umum yang ada di hotel. Bagi yang sudah pernah ke hotel, pasti pernah lihat beberapa gambar yang ada di video ini. Oke. Nah, jadi tadi sudah kalian lihat video yang Pak Mul tampilkan di depan ini, area-area umum yang ada di hotel. Nah, sekarang Pak Mul minta kalian membentuk kelompok sesuai dengan ya. Mau tanya dulu Pak, kan di sana tadi di video itu ada ditayangin lounge room itu Pak, yang kayak gimana? Lounge room. Ya, apa itu lounge room? Nah, bagus. Itu ada pertanyaan dari teman kalian yang akan Pak Mul jawab nanti terakhir ketika kalian berdiskusi gitu. Tapi kalau ada yang sudah tahu jawabannya, boleh kau memberi tanggapan lounge room itu apa sih gitu ya. Oke, sekarang silakan dibagi per kelompok. Jadi kelompoknya digunakan yang kelompok yang sudah Pak Mul share. Jadi di sana sudah Pak Mul atur kelompoknya nggak cewek-cewek aja, nggak cowok-cowok aja. Jadi sebagian besar itu sudah Pak Mul atur berimbang, ada laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, tapi di kelas ini karena jumlah laki-lakinya hanya 9 orang, jadi mungkin akan ada beberapa kelompok yang isinya perempuan aja ya. Sekarang silakan duduknya per kelompok dulu dan LKPD-nya minta tolong dibagikan per kelompok, Hendra. Ya, diatur duduknya per kelompok. Sudah? Nah, minta tolong dibagikan LKPD-nya, Hendra. Sudah. Sudah, ya. Nah, kalau sudah, sekarang perhatikan LKPD yang sudah Pak Mul berikan. Jadi di LKPD atau lembar kerja peserta didik itu
Pak Mul minta kalian membandingkan area-area yang ada di hotel. Kemudian setelah membandingkan area-area yang di hotel, dia termasuk jenis area apa, lokasinya dia termasuk lokasi internal apa eksternal, itu kamu tulis di LKPD-nya. Tapi sebelumnya ditulis dulu nama kelompoknya. Kemudian waktu diskusinya, Pak Mul berikan waktu 10 menit. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Kemudian nanti kalau sudah selesai, tunjuk salah satu dari perwakilan kelompok untuk presentasi di depan, gitu ya. Jadi nanti setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab. Kalau ada seperti tadi pertanyaan dari Hendra, launch room itu apa sih Pak? Gitu. Nanti boleh kalian menjawab pertanyaan Hendra atau Pak Mul yang menjawab gitu. Sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ada yang mau ditanyakan? Nama areanya boleh yang sesuai dengan video yang Pak Mul tampilkan tadi, atau bagi yang sudah pernah melihat di YouTube atau sudah pernah ke hotel boleh ditulis itu juga. Sama aja gitu ya. Tapi di depan juga akan tetap Pak Mul tampilkan video yang tadi ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum mulai mengerjakan? Oke, kalau tidak silakan didiskusikan. Jadi Pak Mul juga akan nilai nanti hasil diskusinya ya. Boleh silakan. Ya, pada saat diskusi kalian juga boleh cari sumbernya melalui Google juga boleh ya. Ya, di depan masih Pak Mul tampilkan videonya. Jadi kalau umpamanya ada yang kurang jelas, boleh dilihat di depan. Restoran itu kelompok apa? Silakan didiskusikan dengan temennya. Apakah termasuk area kering atau area basah?
Kalau ada yang lain lagi, boleh kamu tambahkan di bawah dari kolom jenis area itu ya. Area apa saja yang kamu ketahui lagi? Jumlah maksimalnya berapa? Basement? Iya. Coba didiskusikan dulu. Jumlah maksimalnya berapa, Pak? Jumlah maksimal. Maksimalnya minimal itu 11, tapi kalau kamu ada lagi boleh silakan ya. Suardika. Kameranya taruh. Ya, dari sini Pak Mul akan menilai sikap kalian selama berdiskusi dengan kelompok kalian, apakah yang aktif hanya satu orang saja atau yang aktif semuanya. Ya, waktunya 3 menit lagi.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kelompok pertama yang mau presentasi. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompoknya Hendra sudah? Jadi kelompoknya Hendra itu ada Ayudea, Adisena, dan Ayu juga. Video. Oh, Widi. Yang presentasi berapa orang, Pak? Satu orang aja boleh. Perwakilan aja. Perwakilan dipilih siapa aja boleh. Oke, Hendra. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Jadi kalau umpamanya ada yang berbeda, boleh kamu nanti bertanya ya. Oke, silakan Hendra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Imade Hendra Juliartawan, perwakilan dari kelompok 1. Nah, tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, di sini kami membuat 15 area. 15 area yaitu yang pertama ada lobby. Jenis areanya itu adalah area kering. Kemudian lokasi area yaitu internal. Kemudian yang kedua ada meeting room. Jenis area kering, lokasi area internal. Kemudian parking area. Ini juga termasuk area kering dan lokasinya lokasinya eksternal. Kemudian fitness center, yaitu area kering, lokasinya internal. Yang kelima ada restoran, yaitu juga area kering, kemudian lokasinya internal. Swimming pool itu area basah dan lokasinya eksternal. Kemudian restroom, area basah juga, yaitu lokasinya internal. Garden, area kering, lokasinya eksternal. Kemudian locker, area basah, lokasinya internal. Yang ke-10 yaitu bar, area kering, lokasinya internal. Kemudian yang ke-11 yaitu koridor, area kering dan internal. Nah, ini saya tambahin lagi 4, yaitu yang ke-12 kantin, area kering, lokasinya internal. Kemudian yang ke-13 business center, yaitu area kering, juga internal. Kemudian ada lift, area kering, lokasinya internal. Dan yang terakhir yaitu anak tangga atau stair, yaitu area kering dan lokasinya internal. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Baik, jika tidak saya tutup dengan Paramusati. Om Sati. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Hendra, Ayudea, Widi, dan Adisena ya. Silakan boleh duduk. Nah, jadi Pak Mul sebenarnya mintanya cuma 11 saja, tapi tadi mampu dikembangkan dengan baik oleh kelompoknya Ayu dan teman-teman. Jadi kalau tadi secara umum Pak Mul dengarkan, jadi hasil presentasinya bagus, semuanya sudah tepat, yang mana area kering, mana area basah, apakah termasuk area internal ataupun area eksternal ya, itu sudah sangat tepat sekali. Jadi terima kasih, hasil diskusinya bagus. Oke, untuk berikutnya kelompok yang kedua ada yang mau maju? Oke, kelompoknya Putri ya. Nanti dikenalin dulu nama kelompoknya juga biar bisa kamu nilai ya. Yang lainnya tolong perhatikan, nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilakan ya. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Imade Hendra dari kelompok 2. Dan di sini anggota kelompok saya ada Dina nomor absen 13, ada Dwi nomor absen 4, ada Sandi nomor absen 5. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai nama-nama area, jenis area, dan lokasi area umum yang ada di hotel. Yang pertama, di sini ada main entrance. Jenis areanya ialah area kering dan lokasi areanya adalah eksternal. Nomor 2, restoran. Jenis areanya area kering, lokasi areanya internal. Nomor 3 ada koridor. Jenis areanya area kering dan lokasi areanya ada lokasi internal. Nomor 4, restroom. Jenis areanya area basah, lokasi areanya internal. Selanjutnya ada lift. Jenis areanya area kering dan lokasi areanya ialah internal. Nomor 6 ada locker room. Di sini jenis areanya ialah area basah dan lokasi areanya ialah internal. Nomor 7 ada stair. Jenis areanya area kering dan lokasi areanya ialah internal. Selanjutnya ada basement. Jenis areanya ialah area kering dan lokasi areanya ialah eksternal. Selanjutnya ada lobby. Jenis areanya area kering,
lokasi areanya internal. Selanjutnya ada bar, jenis areanya area kering dan lokasi areanya internal. Selanjutnya ada spa, jenis areanya area kering dan lokasi areanya ialah internal. Sekian presentasi saya. Jika teman-teman ada yang bertanya, dipersilahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Putri, Dimas, Andi, dan Dwi. Ya, jadi tadi sudah dipresentasikan dengan baik. Mungkin ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompoknya Putri? Oh, oke, ada satu orang. Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Satyana. Bagus Satnyana. Saya mau bertanya mengenai locker room. Mm-hmm. Locker room itu area basah atau area kering? Ya? Soalnya di hasil diskusi dari kelompok 1, locker room itu dibilangnya area basah, tapi hasil diskusi kelompok kami mengatakan bahwa Locker room itu area kering. Oke, baik. Sebelum ditanggapi oleh kelompoknya Putri, Pak melulang pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari kelompoknya Bagus adalah, kelompoknya Putri ketika presentasi menyampaikan bahwa locker room itu adalah area basah. Sementara dari hasil diskusi kelompoknya Bagus, locker room itu adalah area kering. Nah, sekarang Bagus bertanya kepada kelompoknya Putri, apakah itu yang mana sih yang tepat? Apakah area basah atau area kering? Mungkin Putri punya jawabannya. Tadi setelah diskusi sama temennya, bagaimana jawabannya? Boleh langsung ditanggapi. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Bagusan. Nah, di sini locker room menurut pendapat saya dan kelompok saya ialah area basah. Kenapa? Karena di dalam locker room itu berisikan ada toilet, wash basin yang berfungsi untuk mencuci tangan ataupun digunakan sebagai untuk mengganti baju oleh pegawai-pegawai yang ada di hotel. Jadi kan kalau misalnya di restroom itu berisikan toilet, wash basin itu termasuk area basah karena memang dipergunakan untuk pegawai untuk melakukan kepentingan-kepentingan yang seperti kita tahu. Oke, jadi itu jawaban dari Putri. Bagaimana, Bagus, bisa diterima? Oke. Jadi Pak meluruskan sedikit yang disampaikan sama Putri berdasarkan hasil diskusi kelompoknya itu sudah tepat sekali. Jadi locker room itu termasuk ke area basah karena di dalamnya memang terdapat wash basin, tempat cuci tangan ataupun cuci wajah. Kemudian ada toilet juga di dalamnya untuk perlengkapan untuk mandi, buang air besar ataupun buang air kecil. Makanya locker room itu termasuk area basah ya. Jadi terima kasih Putri dan kelompoknya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Putri. Oke. Jadi sudah semua kelompok maju ke depan tadi, gitu ya. Jadi sudah disampaikan tadi hasil diskusinya. Sebenarnya semuanya sudah tepat, cuma ada sedikit perbedaan saja. Gitu. Contohnya seperti kelompoknya Bagus tadi menyampaikan bahwa locker room itu adalah area kering. Gitu. Karena menurut kelompoknya Bagus mungkin kalau di locker room itu di tempat ganti bajunya itu kering. Gitu. Tapi perlu dicermati Bagus bahwa di locker room itu ada wash basin, tempat untuk cuci tangan, untuk cuci wajah, dan toilet, tempat untuk mandi ataupun buang air kecil atau buang air besar ya. Jadi itu adalah area-area umum di hotel. Nah, tadi ada pertanyaan dari kelompoknya Hendra. Setelah melihat dari video Pak Mul itu, lounge itu apa sih Pak? Ada yang bisa bantu menjawab mungkin sebelum Pak Mul yang menjelaskan. Lounge itu apa sih? Jadi tadi Hendra bertanya, Pak ada lounge. Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, nih. Ya. Kira-kira kalau berdasarkan gambar ini lounge room itu apa? Oke, your name namanya Ratna. Lounge room itu apa, Ratna? Biasanya dipakai untuk tempat bersantai. Oke. Tepat sekali, jadi lounge room itu adalah tempat yang digunakan oleh tamu untuk bersantai ataupun menunggu pada saat proses check-in sama check-out. Apa sih bedanya dengan lobby Pak? Kalau lounge room ini biasanya digunakan oleh tamu VIP atau tamu-tamu penting yang datang ke hotel. Jadi dia nggak akan berbaur di lobby menggunakan sofa yang ada di lobby, tapi yang digunakan adalah lounge room.
Biasanya lounge room ini ada di hotel-hotel besar bintang 4 ataupun bintang 5 gitu ya. Jadi terima kasih ini Ratna ya. Ratna itu namanya adalah pengertian dari lounge room. Jadi ini area ini terbuka atau tertutup gitu Pak? Ini, Pak? Banyak jenisnya, ada yang tertutup jadi biasanya dilapisi dengan kaca khusus untuk orang-orang penting yang menginap di hotel, entah tamu VIP ataupun owner biasanya bersantainya di sini di lounge roomnya. Tapi kadang juga ada yang terbuka tergantung dari standar hotelnya masing-masing. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan mengenai area kering ataupun area basah? Tidak? Oke, Hendra. Apakah area basah itu gimana ya? Kan misalnya ada satu area nih, tapi ada osbinnya atau stafel. Apa itu juga termasuk area basah? Gitu? Semua yang ada wash basinnya itu pasti area basah. Kenapa? Karena nanti biasanya di sana terjadi kontak dengan air. Gitu. Jadi terkadang airnya itu bisa menciprat ke lantai dan itu jadinya basah. Nah, makanya disebut sebagai area basah. Gitu ya. Tapi secara umum asal areanya sudah beberapa kali mungkin terkena air, ada genangan, nah itu termasuk area basah. Secara umum seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya, ayo Dea. Pak, itu kan ada waspasnya. Ya. Masuk area basah. Nah, kalau umpamanya spa, secara umum area basahnya itu termasuk area kering atau area basah? Kalau menurut kalian? Ya, area kering. Namun kan memang tadi Pak Mul sampaikan ada wash basinnya. Nah, wash basin di area spa itu biasanya khusus dia. Di luar atau di samping tempat kegiatan utamanya dilakukan. Itu enggak jadi satu gitu. Sementara kalau kayak restroom, kamu masuk ke restroom kan langsung ketemu wash basin. Nah, makanya kalau spa itu termasuk dia ke area kering gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang silakan duduknya kembali ke tempat duduk semula. Ya, LKPD-nya minta tolong perwakilan kelompoknya dikumpul. Ya. Oke. Ya, jadi secara umum Pak Mul sudah lihat hasil kerja kalian dan hasil diskusi kalian. Itu kalian sudah mampu mengelompokkan area-area umum yang ada di hotel, gitu ya. Jadi kalau nilainya nilai kelompok itu sudah sangat amat bagus gitu karena yang tadi terjadi kekeliruan hanya di kelompoknya bagus saja, tapi hanya di satu area saja ya. Jadi tidak kenapa. Yang penting sekarang kelompoknya bagus, sudah paham bahwa locker room itu adalah area basah ya. Oke. Oke, sebelum Pak Mul bagikan link evaluasinya, jadi untuk mengukur kemampuan kalian mengenai area kering dan area basah, di sini Pak Mul akan jelaskan dulu sedikit agar kalian lebih memahami mengenai area kering dan area basah gitu. Jadi tadi sudah Pak Mul sampaikan area kering itu area yang permukaannya harus selalu kering. Kemudian area kering itu di hotel itu ada banyak, ada yang di internal dan ada yang eksternal. Kalau yang internal itu contohnya itu front office. Jadi front office itu adalah apa sih itu front office? Ada yang bisa bantu Pak Mul? Front office ya bagus. Kantor depan yang menjadi pusat informasi dari hotel. Oke, very good. Front office itu adalah dalam bahasa Indonesia kantor depan, itu merupakan pusat informasi mengenai hotel. Jadi kalau tamu baru datang, selain lewat main entrance, kalau mau mengetahui tentang hotel pasti menuju ke front office. Kemudian lounge tadi sudah Pak Mul jelaskan, itu tempat untuk tamu menunggu, khususnya bagi tamu-tamu VIP atau tamu-tamu penting. Kalau koridor tadi sudah ada yang menjawab, sepertinya koridor itu adalah berupa lorong. Ya, jadi untuk menghubungkan antara kamar satu dengan kamar yang lain atau digunakan untuk menuju ke kamar berupa jalan. Kemudian lift, ada yang nggak tahu lift di sini?
untuk menghubungkan dari satu lantai ke lantai yang lainnya. Kalau seumpamanya yang berupa tangga tapi otomatis itu namanya apa? Eskalator. Ya, jangan sampai bingung kamu bilang lift gitu ya. Kalau lift itu tinggal naik turun gitu aja. Tapi kalau eskalator itu berupa tangga tapi yang otomatis. Kalau stairs, ya stairs itu adalah anak tangga gitu ya. Kemudian kalau office, kantor. Biasanya dibersihkan kapan sih office ini? Pada saat siapa pulang? Ya, jadi office di hotel itu juga ada office housekeeping, office FO, sales and marketing, accounting dan lain-lain gitu. Jadi itu dibersihkan pada saat semua karyawan sudah pulang, biasanya jam 7, jam 8 itu baru diambil gitu ya. Kemudian meeting room ya tempat untuk rapat sesuai dengan gambar yang Pamul tampilkan. Kemudian fitness center. Nah, dari ke-8 area ini, fitness center itu adalah tempat untuk berolahraga. Ke-8 area ini termasuk ke dalam area kering tapi bagian dalam hotel atau internal, ini sering disebutnya internal. Area-area inilah yang akan kalian bersihkan nanti ketika kalian bekerja di hotel. Kemudian kalau bagian luarnya itu ada playground. Oh, playground? Apa? Tempat anak-anak main. Oke, very good Jenny. Jadi playground itu adalah tempat yang digunakan oleh anak-anak untuk bermain, taman bermain. Biasanya paling isinya perosotan, ya ayunan seperti itu. Ya bola-bola juga. Nah, kemudian parking area dan ruang istirahat gitu. Jadi kalau ruang istirahat itu biasanya digunakan oleh supir yang baru habis ngantar tamunya, biasanya disediakan tempat untuk beristirahat ya. Ini yang termasuk ke dalam bagian area luarnya. Sekarang untuk area basahnya. Nah, kalau area basah secara umum itu yaitu toilet atau restroom. Nah, kalau toilet itu dibedakan menjadi dua, itu ada gens toilet, ada ladies toilet. Kalau gens toilet itu digunakan oleh siapa? Laki-laki. Kalau ladies? Perempuan. Kalau di hotel biasanya ini ada tandanya gitu. Jadi jangan sampai kalian sebagai seorang karyawan salah masuk toilet gitu ya. Pak, kalau seumpamanya sekarang Pak Mul tanya, yang bekerja itu adalah sebagai seorang laki-laki yang bersihin area umum di hotel, boleh nggak bersihin ladies toilet? Boleh nggak? Sebenarnya boleh. Asalkan pastikan di dalam itu tidak ada tamunya atau orangnya gitu. Ya, jadi ketika Pak Mul dulu bekerja di hotel juga bukan berarti kalau ladies toilet ya udah nanti tunggu public area attendant yang perempuan yang membersihkan, enggak. Jadi tetap yang laki-laki tapi pastikan nggak ada tamunya gitu. Ataupun kalau ada tamu kita izin dulu, permisi share public area attendant mau bersihin toiletnya seperti itu. Jangan sampai tamunya lagi cuci wajah atau apapun itu gitu. Jadi jangan sampai membuat tamu nggak nyaman ketika berada di restroom gitu ya. Kalau yang gens toilet, yang cewek boleh bersihkan juga boleh, asal kamu pastikan dulu tidak ada tamu di dalamnya seperti itu ya. Kemudian kalau jenis toilet menurut tempatnya, jadi biasanya ada public toilet. Public toilet itu kalau public itu umum, toilet itu ya toilet. Jadi toilet yang boleh dipakai oleh siapa aja. Gitu. Kemudian posisinya biasanya ada di lobi ataupun di parking area gitu. Tapi pegawai boleh pakai nggak? Enggak. Kalau pegawai khusus dia. Gitu. Itu khusus. Kalau yang ini public toilet ini khusus untuk orang-orang tamu atau supir yang antar tamu. Nah khusus dia. Kalau untuk pegawai ya ada employee toilet khusus. Kemudian itu di bawah itu udah ada. Kemudian restoran toilet, biasanya di restoran pasti juga ada toiletnya. Kemudian menurut tempatnya sudah. Menurut fungsinya, guest toilet berarti toilet yang khusus digunakan oleh tamu. Kalau employee toilet, toilet yang khusus digunakan oleh karyawan. Ini yang tadi Pak Mul jelaskan gitu. Kalau employee toilet itu adalah khusus digunakan oleh karyawan, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Jadi dari hasil tadi diskusi kalian sih itu menunjukkan bahwa kalian itu sudah paham mengenai area-area umum yang ada di hotel. Ada yang mau bertanya? Tidak.
Oke, kalau tidak, Pamul akan share Google Form. Jadi Google Form itu silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Kemudian tidak boleh kerjasama, kejujuran yang utama. Jadi dikerjakan menggunakan HP kalian. Jadi dari sana Pamul akan menilai kemampuan kalian khususnya di bidang pengetahuan kalian ya. Sudah ada kuota semuanya? Belum. Oh ya, ambil HP-nya silakan. Yang nggak ada kuota siapa? Oke, boleh minta sama temennya ya. Oke, Pamul share dulu. Kenapa? Oke, coba lihat grupnya. Coba grupnya. Grup kakak. Rapiin itu enggak? Tolong. Oke, sudah masuk? Sudah masuk linknya? Kalau sudah silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Baik, Pak. Kalau mau ada pertanyaan, gambarnya nggak kelihatan di link soalnya boleh ditanyakan ya. Tinggal kalian pilih A, B, C, D ataupun E. Kerjakan sendiri berdasarkan kemampuan dan pengetahuan kalian. Ya. Oke, 8 menit lagi. Coba duduknya digeser sedikit. Nah, biar kerjanya sendiri-sendiri.
Ada yang sudah selesai? Belum. Iya. Nanti kalau sudah kalian tinggal kirim, kemudian kalian bisa lihat skornya ya. Jadi skornya ada di sana. Sandi sudah selesai? Belum. 4 menit lagi. Bagi yang sudah selesai, jangan diskusi dengan temannya ya. Di Google Form itu juga kalian bisa lihat jawaban yang salah ataupun jawaban yang benar. Satu menit lagi. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah.
Oke, kalau sudah Pak Mul akan cek di HP-nya Pak Mul melalui spreadsheet-nya untuk nilainya. Tunggu sebentar ya. Jadi kalian juga bisa lihat nilainya masing-masing di HP kalian. Untuk KKM-nya atau KBM-nya, jadi itu 82. Oke. Suardike sudah, Bagus sudah. Oke, sudah semua Pak Mul cek. Jadi sesuai dengan ekspresi kalian, kayaknya kalian semuanya seneng-seneng nih, senyum-senyum gitu. Iya. Karena nilainya semuanya di atas KBM atau di atas standar. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk diri kalian. Atau Pak Mul yang nggak tahu nih, ini kalian bahagianya karena nilainya bagus atau yang lain? Nah, itu Pak Mul nggak paham. Tapi seharusnya ya kalian bangga dengan nilai kalian karena kalian sudah mengerjakan dengan jujur ya. Jadi minta tolong itu dipertahankan lagi agar di pertemuan-pertemuan berikutnya materi yang kita pelajari itu lebih mudah dipahami gitu ya. Oke. Untuk nilainya sudah. Sekarang Pak Mul sebelum diakhiri, Pak Mul mau bertanya, ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya, Ratna. Oke. Stop. Yang di belakang dengar? Ya. Jadi lebih keras sedikit, Ratna. Kesimpulan materi hari ini adalah kita sudah sama-sama mempelajari materi tentang area-area yang ada di hotel. Kita juga sudah menyaksikan melalui video area-area yang ada di hotel. Kita juga sudah dapat membedakan area-area umum yang ada di hotel termasuk ke dalam area kering ataupun area basah. Area yang termasuk area kering ada lobby, ada office, terus ada juga meeting room. Sedangkan area basah ada toilet atau restroom. Oke, terima kasih Ratna, tepuk tangan dulu untuk Ratna. Oke, jadi sudah tepat sekali apa yang kita pelajari hari ini ya. Jadi materi yang sudah Pak Mul tampilkan melalui proyektor, melalui video sudah diserap dengan baik oleh Ratna. Begitu juga dengan yang lainnya gitu. Coba Pak Mul mau yang cowok dong. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini gitu. Jadi kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bisa bantu? Mungkin Sena, di Sena. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini di Sena? Coba dong disimpulkan. Kita sudah belajar tentang apa hari ini? Hari ini kita sudah melakukan pelajaran tentang pengenalan area umum hotel dan bagian-bagian umum hotel seperti bagian luar dan bagian dalamnya, eksternal maupun internal. Betul ya? Oke, jadi kita sudah belajar mengenai area umum hotel, area internal dan maupun eksternal. Oke. Tepuk tangan dulu untuk di sana. Oke. Jadi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ratna, Adisena, kita sudah mempelajari mengenai area-area umum hotel gitu. Jadi ada area internal dan ada juga area eksternal. Kemudian yang internal juga dibagi menjadi, eksternal juga sama dibagi menjadi ada area kering, ada area basah. Pak Mul harap itu tetap dipahami gitu karena ini kaitannya juga nanti pada saat kita akan praktek. Kalau kamu sudah mengetahui areanya, baru kamu akan belajar mengidentifikasi teknik pembersihan apa sih yang akan dilakukan di area tersebut. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak, sebelum Pak Mul lanjutkan, jadi sudah disampaikan dengan baik oleh Ratna dan
Adi Sena ya. Sebelum diakhiri, jadi Pak Mul mau merefleksi kalian atau dapat refleksi dari kalian gitu. Menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa sih gitu? Ada yang mau mencoba merefleksi pembelajaran hari ini? Coba angkat tangannya. Kayak kasih rangkuman gitu. Ya, memberi rangkuman proses pembelajaran hari ini seperti apa gitu. Ya, Pak. Oke, Hendra. Menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat seru dan menarik, Pak. Ya. Karena saya menjadi tahu tentang area-area umum yang terdapat di hotel lewat video yang Bapak tayangkan barusan. Nah, video yang Bapak tayangkan itu juga sangat bermanfaat sih bagi saya. Karena selain saya tahu namanya, seperti contohnya lobi atau restoran, nah di situ kan juga ditampilkan gambarnya. Nah, jadi saya lebih jelas mengetahui, oh ini namanya lobi dan seperti ini. Oke. Nah, sehingga saya menjadi lebih jelas tahu tentang area-area yang terdapat di hotel dengan jelas dan lebih detail. Oke, jadi very good, tepuk tangan dulu untuk Hendra. Jadi dari hasil refleksi hari ini menurut Hendra dan semoga juga yang lainnya sama gitu. Jadi proses pembelajarannya menyenangkan gitu. Semoga semuanya sama. Kalau menurut kalian semua nih, kalau belajar menggunakan video seperti ini bagaimana? Seru ya. Jadi kalian lebih gampang memahami, oh area lobby itu seperti ini, restroom itu seperti ini, apa yang ada di restroom. Jadi itulah tujuan Pak Mul, kenapa Pak Mul mengajarnya pakai LCD proyektor ini. Jadi tujuannya untuk menampilkan video agar kalian lebih memahami area-area yang ada di hotel ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan materi hari ini. Jadi masih ada kaitannya juga dengan hari ini. Tapi sebelumnya Pak Mul akan menyimpulkan pembelajaran hari ini dari yang sudah disampaikan oleh Ratna, Adi Sena, dan tadi refleksinya dari Hendra, bahwa area umum di hotel itu adalah area yang dapat digunakan atau dilalui oleh semua orang yang ada di hotel ya. Jadi dapat digunakan atau dapat dilalui. Kemudian area umum di hotel itu dibagi menjadi dua. Apa saja, masih ingat? Internal dan eksternal. Jadi kalau internal itu berada di dalam lingkungan hotel, sedangkan eksternal berada di luar area hotel gitu ya. Tapi kalau yang di luarnya itu bukan berarti jalan raya juga, enggak gitu. Contohnya yang berada di depan gedung hotel, entah garden, parking area ataupun yang lainnya gitu ya. Kemudian area internal dan eksternal itu pun dibagi menjadi dua. Ada areanya yang area kering dan ada areanya yang area basah gitu. Kalau area kering berarti area yang selalu harus kering gitu. Pak, kalau ketika dipel nggak basah deh Pak, basah. Cuma diharapkan cepat keringnya. Kenapa? Karena biasanya di sana banyak lalu lalang tamu lewat seperti itu. Jadi banyak kegiatan atau aktivitas tamu di sana gitu. Jadi harus cepat keringnya gitu. Itu yang namanya area kering. Kemudian kalau area basah itu area yang sesekali basah atau juga sering juga basah karena digunakan oleh tamu ketika berada di hotel ataupun oleh employee atau karyawan ketika berada di hotel ya. Contohnya itu kayak tadi restroom, employee toilet gitu atau public toilet ya. Jadi itu adalah area kering dan area basah yang sudah Pak Mul simpulkan. Kemudian Pak, untuk minggu depan kita belajar apa gitu. Jadi kalian boleh lakukan kegiatan literasi atau membaca buku di rumah. Tadi juga pada saat upacara sudah disampaikan kegiatan literasi itu adalah kegiatan membaca. Kamu boleh membaca materi mengenai peralatan pembersih dan bahan pembersih. Karena hari ini kamu sudah tahu objek yang akan dibersihkan apa. Contohnya itu areanya lobby. Nah, sekarang setelah itu kamu harus mampu menentukan teknik pembersihan yang dilakukan di sana apa. Jadi kalau sudah tahu tekniknya, kita tentukan alat dan bahannya. Contoh, kalau di kelas ini atau areanya ini kelas ini gitu. Kira-kira teknik pembersihan apa yang bisa dilakukan? Boleh pakai bahasa Indonesia atau sesuai dengan kegiatanmu di rumah. Bisa ngapain aja sih di kelas ini? Angkat tangannya coba. Oke, Saryani coba. Saryani di kelas ini bisa sweeping. Sweeping itu apa Saryani? Menyapu. Lagi? Dusting. Bisa dusting. Dusting itu ngapain? Mengelap. Very good. Kemudian bisa ngapain lagi di sini? Atau lebih tepatnya glass sweeping. Itu ngapain glass sweeping? Ya, membersihkan kaca. Ada nggak teknik yang lain yang bisa kita gunakan di sini? Oke, Dina coba. Bisa mopping. Mopping itu adalah
Mengepel ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Saryani dan Dina bahwa kalau sudah mengetahui areanya kita bisa melakukan teknik pembersihan. Contohnya sweeping, dust, atau dalam bahasa Indonesianya menyapu, dusting mengelap, glass sweeping membersihkan kaca, dan Dina sampaikan tadi itu adalah mopping atau mengepel. Kamu sudah tahu teknik pembersihannya. Setelah itu diharapkan kamu mengetahui alatnya apa, kemudian bahan pembersihnya apa gitu. Kalau di rumah kalian menyapu pakai apa? Sapu. Iya, pasti pakai sapu. Ada temennya enggak? Ada. Temennya apa? Dustpan. Ya, hebat ya udah tahu dustpan, atau istilahnya kalau di rumah itu serok ya. Jadi seperti itu tuh boleh dibaca-baca di rumah mengenai peralatan pembersih area kering dan area basah gitu. Jadi peralatan pembersih dibagi berdasarkan kelompoknya, ada yang manual, ada broom and brush. Yang manual itu broom and brush, linen, kelompok supporting, kemudian kontainer. Nah, ini yang tadi kamu sampaikan serok atau dustpan, dan kelompok protective. Bahan pembersihnya ada ini gitu ya. Jadi ini boleh kamu baca-baca dulu di rumah mengenai cleaning equipment atau peralatan pembersih dan cleaning supplies atau bahan pembersih. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Benar. Berarti Pak Mul di rumah minta kalian untuk literasi tentang apa? Tentang apa, Juni? Bahan pembersih dan alat pembersih ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sekali kelas 11 PH1 sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi Pak Mul harap kalian di rumah baca-baca mengenai alat dan bahan pembersih agar minggu depan pada saat kita teori dan langsung praktek itu lebih mudah kalian memahaminya gitu ya. Nanti pada saat prakteknya juga akan Pak Mul atur, kita akan bagi per kelompok. Jadi satu kelompok itu isinya 5, akan melakukan kelima cleaning teknik yang ada, dan kita prakteknya nanti di area sekolah ini gitu. Jadi nanti ada yang bersihin lobby, ada yang bersihin koridor. Kalau kelas ini Pak Mul ibaratkan itu sebagai office-nya. Jadi ini office kelas 11 PH1, nanti satu kelompok yang akan membersihkan ya. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, sebelum diakhiri dengan para mesanti, minta tolong ketua kelas pimpin untuk berdoa. Bukunya silakan dimasukkan ke dalam tas. Ya, silakan Hendra pimpin untuk berdoa. Berdiri semua. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hendra. Tutup dengan para mesanti. Gaturang para mesanti ngawit. Om Santi 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 Om. Selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu di minggu depan ya. Selamat siang. Oke, silakan pada pulang.